Siapa keluarga Ratna? Kami. Kami berdua. Menantu kalian sulit melahirkan, sampai sekarang bayinya belum lahir. Kalian harus siap mental. Dokter, selamatkan bayinya, selamatkan bayinya. Nenek, ibu dan adik laki-laki kenapa? Ibu, adik, kalian berdua jangan sampai kenapa-kenapa. Semua keberuntungan kuberikan untuk kalian. Sudah lahir, ibu dan anak selamat. Wah, kita dapat cucu laki-laki. Biar aku gendong. Makan ini saja. Sudah kuduga, cucu laki-lakiku yang paling beruntung. Bagus sekali. Bagus sekali. Ibu dan adik laki-laki baik-baik saja. Cucu perempuan kalian pingsan. Jangan pedulikan dia. Dia berumur panjang, kok. Sayang, Urus cucu laki-laki kita dulu. Si bodoh kecil datang mencuci baju lagi. Si bodoh kecil, si bodoh kecil. Aku bukan. Si bodoh kecil, karena kepalamu terbentur sampai rusak, ibumu baru kabur. Kalau bukan si bodoh kecil, apa lagi? Kakek nenekmu juga tidak suka padamu. Dia juga bilang kau pembawa sial. Siapa yang berani? Dia preman tua di desa ini. Katanya si Bapak Harun. Dulu pernah jadi perampok. Dia juga pernah membunuh orang. Ayo kita pergi dari sini. Kakek Harun, jangan pukul aku. Melati anak yang baik. Mengapa masih di sini berdiri? Mau aku lempar kau ke bawah? Sudah sampai rumah, nenek sekarang akan masak untukmu, ya? Wah, pintar sekali. Kau mau pergi kemana? jangan banyak tanya, penagih utang akan datang. Cepat pergi. Lalu bagaimana dengan anak itu? Ah, bawa cucu laki-laki ini. Si bodoh itu biarkan saja di sini. Cepat, pergi, cepat. Nenek? Wah, Melati, kok kamu masih di sini? Keluargamu kan punya utang ke keluarga Harun, ke preman tua itu, kakek nenekmu, bawa adik laki-lakimu kabur. Kabur itu artinya apa? Dasar gadis bodoh. Kabur artinya mereka tidak akan kembali. Pak Santoso si bajingan itu, dia pasti sudah tidak mau kamu lagi. Tidak mungkin. Kakek nenek pasti tidak akan meninggalkanku. Kakek nenek, aku pulang. Aduh, anak ini. Kakek, nenek, adik. Kakek, nenek. Melati tidak takut. Melati akan membereskan halaman, memasak dan menunggu mereka pulang. Tidak boleh makan. Kakek nenek belum pulang. Aku harus jadi anak yang baik. Kata nenek, anak kecil tidak takut dingin. Kalau kedinginan, ya kerja lebih keras. Pak Santoso,
Pak Santoso, keluar. Pak Santoso. Waktunya bayar utang. Kakek, nenek, Nak, orang tuamu mana? aku nggak tahu. Kakek nenekku bawa adik laki-lakiku main ke taman hiburan. Paman Harun. Jangan-jangan si tua ini kabur? Masuk lihat. Lihat apa? Paman, di dalam nggak ada orang. Bajunya juga udah pada dibawa pergi. Nggak mungkin. Kakek nenekku nggak bakal ninggalin aku. Kenapa bisa berurusan sama orang sial Bapak Harun itu? Sekarang Melati bakal sengsara. Jangan nangis. Nangis apaan? Bikin pusing. Paman, sekarang gimana? Utangnya nggak kebayar. Tambah satu lagi si bodoh. Gimana kalau kita jual aja anak ini? Kita ini penagih utang yang benar, bukan penjual orang. Lagi pula, si bodoh kecil ini bisa berharga berapa? Usir dia keluar. Ambil pekarangannya. Anggap aja buat bayar utang. Kakek Harun, tolong jangan usir aku. Aku masih harus nunggu kakek nenekku pulang. Minggir sana. Kakek nenekmu aja udah nggak mau kamu. Pergi sana cari tempat yang adem. Cepat pergi. Kalau nggak pergi juga, aku beneran jual kamu. Ayo pergi. Dia makannya. Udah aku duga. Beneran si bodoh kecil. Apel itu udah ada ulatnya. Si bodoh kecil, kamu mau makan paha ayam nggak? Mau. Kalau gitu kamu tiruin suara anjing kuning. Nanti kami kasih kamu makan. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Kakakku bilang suruh aku niru suara si kuning. Nanti dikasih makan paha ayam. Kamu memang benar-benar si bodoh ya. Dia suruh, kamu nurut aja. Gue suruh kamu makan tai. Kamu mau makan gak? Joko. Preman tua, lepaskan aku. Di pintu masuk desa ada preman tua. Cepat lari. Bocah kurang ajar. Kalau gue lihat kamu lagi ngebully si bodoh kecil ini, gue kuliti kamu. Kakek Harun, aku lapar. Ini gak kami mau, ambil aja. Siapa bilang gue nggak mau? Ini. Gue nggak suka makan. Yang isinya daging sama asinan, ditaburin bubuk cabai. Nggak suka. Ayo pergi. Kakek Harun, boleh aku ikutin Bapak? Gue kesini mau nagih utang, minta duit. Kamu masih mau ikutin gue? Kalau mau ikutin gue, kecuali emas turun dari langit. Kalau enggak, jangan harap. Emas turun dari langit? Paman Harun, hati-hati. Benar-benar hujan emas dari langit. Aduh, ini benar-benar emas. Aneh sekali, ya kan? Saya Bapak Harun, berkata harus ditepati. Ini untuk biaya makanmu. Kamu ikut saya ke rumah saya, tinggal beberapa hari. Tapi ingat ya, jangan mau numpang hidup. Ayo pergi. Cepat makan. Sebentar lagi Paman Harun, si preman tua itu sudah pulang. Jangan sampai dia melihat. Ibu, uangku mana? Besok saya harus ajak Sari pergi nonton film. Aduh, buru-buru apa sih? Paman Harun hari ini, bukannya pergi menagih utang?
sebentar lagi dia pulang. Saya tanya dia, cepat makan. Aduh, Harun sudah pulang. Duduk, duduk, makanlah. Kakak ipar, kenapa lagi-lagi sawi dan kentang? Biaya hidup sebulan ini hanya segitu sedikit. Mana cukup? Sudah ada yang dimakan saja, sudah bagus. Bukannya minggu lalu baru saya beri, kenapa cepat sekali habis? Paman Harun, kamu sudah pulang. Hari ini dapat uang berapa? Tidak dapat, dua orang tua itu kabur. Apa? Kenapa biarkan dia kabur? Kamu tidak bisa kejar? Urusanku perlu kamu urusi? Hari ini kenapa tidak pergi kerja? Bukannya sudah saya kenalkan pekerjaan? Paman, kerja di ladang memotong rumput seperti itu pekerjaan yang bisa saya lakukan? Iya. Sudah, cepat makanlah. Lambat apa lagi? Masuk, makan. Dia siapa? Orang tuanya kabur, tinggal di rumah kita beberapa hari. Paman, utangnya nggak bisa ditagih. Kau malah bawa pulang parasit. Kamu gebrak meja sama siapa? Adikku, kakakmu dulu kasih jatah kuliah di keluarga ini ke kamu. Dia sendiri buru-buru turun ke tambang, terus malah kecelakaan. Tinggal kami janda dan anak yatim. Hidup kayak apa ini? Sekarang kamu bawa pulang lagi anak perempuan. Masa depan gimana ini? Gak bakal kurang karena 2 kali makan ini. Ini buat ongkos makannya. Cepetan makan. Ambil roti kukusnya. Mau kemana? Aku makan di sini. Kakek bilang, perempuan tidak boleh makan di meja. Kakekmu ngomong apa sih? Duduk sini aja, makan. Nangis apaan sih? Aku baik hati aja kamu makan di sini. Kok jadi kayak aku nakalin kamu? Maaf, aku cuma senang aja. Kamu yang banyak bacot. Cepetan makan. Makan dong. Ribut? Pagi-pagi ribut apaan? Aku baik hati menampung kamu. Kok bikin sampah berantakan di lantai? Sengaja bikin jengkel, ya? Bikin jengkel, ya? Beneran mirip. Kakekmu yang brengsek itu. Kakek Harun, botol-botol ini bisa dijual, semua buat Bapak. Bolehkah aku ikut Bapak? Ngapain ikutin aku? Di seluruh desa ini? Semua orang menganggap aku orang jahat. Bilang aku ini preman tua, bujangan tua. Nanti kalau kamu ikut aku, kamu juga bakal jadi preman kecil. Enggak, Kakek Harun orang baik. Sini. Dasar si bodoh kecil. Semua bilang aku orang jahat. Kamu yang pertama kali bilang aku orang baik. Kakek Harun kasih Melati martabak. Ambil. Terus ajak Melati pulang makan. Kakek Harun orang terbaik di dunia. Selain kakek dan nenek, yang paling baik ke Melati. Cih.
Jangan samakan aku dengan mereka berdua. Mereka aja nggak peduli kamu hidup atau mati. Mereka itu apa sih? Kakek nenek beneran nggak mau melatih lagi? Betul. Mereka berdua emang udah nggak mau kamu. Nangis, nangis, nangis. Seharian cuma bisa nangis aja. Melati nggak punya rumah lagi. Udah. Kamu ini? Aduh. Udah, nangis apaan sih? Memangnya ada yang perlu ditangisin? Nanti ikut aku. Aku jamin kamu gak bakal kelaparan. Gimana? Setuju? Kakek Harun, apa Melati punya rumah lagi? Terserah kamu bilang apa. Hore, Melati punya rumah lagi. Aduh, pelan-pelan, pelan. Dasar si bodoh. Segitu senangnya ikut aku? Oke. Denger ya, sebentar aku mau keluar urus sesuatu. Kamu sendirian, diam-diam aja di rumah. Denger nggak? Dengar. Kakek Harun pulang cepat ya. Aduh, kakek Harun sibuk. Nggak ada waktu jagain kamu. Aku ajak kamu ke tempat yang bagus. Tapi Melati mau nunggu kakek Harun pulang. Nunggu apaan? Sekarang juga pergi. Ayo, Aku nggak mau. Aku mau nunggu kakek Harun pulang. ayo. Ayo dong. Kamu si manis kecil ini. Ayo. Ayo. Jangan bikin aku nunggu lama-lama ya kali ini, Kak Harun. Kamu, ini uang sewa rumah bulan ini. Wah, baru kali ini kamu sadar diri ya. Ini berapa? Ini. Kak Harun. Ambil saja barang yang kakak suka. Masa masih minta bayaran? Ayo, Joko, kita pergi. Orang ini. Beli barang kok malah bayar? Paman. Hari ini kok kayak mimpi ya? Uangnya dapatnya gampang banget ya? Paman, jangan diliatin terus. Kamu beli, banyak makanan enak, ya udahlah, ini malah beli yang merah menyala. Jangan-jangan buat, si bodoh kecil itu. Pergi sana. Kak Harun, kamu sudah pulang? Pak selamat. Hari ini dapat barang bagus apa? Sampai senang banget gitu. Dapat apa sih barang bagusnya? Cuma kardus-kardus bekas doang, sama botol-botol rusak gitu. Kakek, tolong aku. Oke, siap. Kakek, tolong aku. Aku nggak bisa napas. Melati mau mati. Berdiri. Berhenti. Kak Harun. Jangan. Kamu mau apa? Minggir. Aduh, Pak Slamet, kamu bawa ayam. Ngapain ribut-ribut di sini? Kak Harun, cucuku di rumah, lagi nunggu aku pulang. Boleh aku pergi sekarang? Di dalam ini juga ayam. Iya, semuanya ayam. Cucuku suka. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Kakek Harun, tolong aku. Kalau masih rewel, aku gebuk kamu. Si bodoh kecil. Si bodoh kecil. Wah, utangnya sudah dikembalikan. Beli banyak makanan enak. Si bodoh kecil. Si bodoh kecil, cepat keluar. Kakek Harun belikan kamu hadiah, loh.
Dia di mana? Baru saja kamu keluar. Dia langsung lari main keluar. Sampai sekarang belum pulang. Si bodoh kecil ini sendiri, main keluar. Sudah malam begini belum pulang juga, cuma orang bodoh saja. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hah, omonganmu itu. Hari sudah gelap. Si bodoh kecil sendirian di luar. Kalau ketemu orang jahat, gimana? Di dalam ini juga ayam. Iya, semuanya ayam. Cucuku suka. Sebentar lagi tahun baru, belakangan ini orang-orang makin merajalela, tidak bisa dibandingkan dengan preman seperti kami. Bisa-bisa nyawa melayang. Tunggu dulu. Gimana ini? Kakek, kenapa kamu bawa si bodoh kecil ini pulang? Si bodoh itu bagus, si bodoh cuma tahu makan, nggak punya banyak pikiran jahat. Nanti, dialah yang akan melayani kita berdua, kakek dan cucu. Si bodoh itu bagus ya? Pergi sapu lantai. Cepat pergi! Kakekku bilang, mulai sekarang dia disuruh melayani dan bantu kerja kita. Bantu kerja apaan? Menurutku, dia ditahan di sini buat jadi calon istrimu kali. Danyu mau nikahi si bodoh jadi istrinya. Kakekku bilang, dia harus melayani kita. Nggak percaya, lihat aja. Sekarang aku perintahkan kamu. Makan ini buat aku. Ini tai ayam, nggak bisa dimakan. Suruh makan ya makan. Berhenti! Hentikan. Kamulah yang bikin masalah ini. Kenapa kamu makan segalanya? Bau apa ini? Kakek, tolong aku. Kak Harun, kamu lagi apa? Pergi sana. Siapa yang suruh bawa dia ke rumah kalian? Apa maksudnya aku yang bawa dia? Jelas-jelas kakak iparmu yang mau usir dia. Aku baik hati bawa dia balik. Apa katamu? Kalau kamu nggak percaya, kamu pulang tanya kakak iparmu. Kalau bukan karena aku, si bodoh ini udah lama kelaparan di luar. Kamu baik-baik aja? Makan mantou. Anakku, enak. Makan sayurnya. Kenapa marah-marah begitu? Siapa yang suruh kalian buang dia? Memang kenapa? Kamu beneran mau nampung parasit ini di rumah kita? Sudah kubilang, nggak kurang satu mulut pun. Selama aku ada, dia nggak bakal kelaparan. Kamu nggak kurang, tapi kami kurang. Kamu punya uang buat nafkahin si bodoh kecil ini? Mending uangnya, kamu kasih buat aku nikah. Melanjutkan keturunan itu penting. Kamu suka anak, nanti aku punya anak laki-laki. Aku suruh dia panggil kamu kakek. Ngapain repot-repot nafkahin si bodoh kecil ini? Anakmu pantas panggil aku kakek? Aku aja jijik. Sudah. Bapak Harun. Kamu gila ya? Kamu demi si manis kecil ini. Berani-beraninya menghina keponakanmu sendiri. Kamu nggak takah kakakmu yang di alam kubur. Nggak bisa tenang? Jangan jadikan kakakku ancaman. Kalau nggak suka, ya kita pisah rumah. Gadis kecil ini pasti ku bawa pulang. Bagus ya. Kamu ini, Bapak Harun. Hari ini kamu memang sengaja mau bikin aku mati kesal, ya? Saat kakakmu meninggal, dia menitipkan kami, janda dan anak yatim ini, kepadamu. Kamu perlakukan kami seperti ini? Paman, untuk seorang orang luar, nggak perlu sampai segitunya. Pembagian harta keluarga itu bukan main-main. Betul. Kalau kamu benar-benar mau memisahkan diri.
Lalu kamu ini apa? Orang yang terkenal di seluruh pelosok. Preman tua, berandal tua, ditambah lagi membawa seorang si bodoh. Siapa yang bakal menghormatimu? Iya, Kamu yang cari uang kotor. Masih mau pura-pura jadi orang baik di sini? Memangnya kenapa? Waktu pakai uangku nggak bilang kotor. Sekarang mau pisah harta, langsung kalap, ya? Sejak kakakku pergi, setiap sen uang di rumah ini, semua hasil kerjaku. Sekarang aku bilang mau mengasuhnya. Kalian berdua punya apa? Sampai berhak mengomentari? Mau menghisap darahku seumur hidup, ya? Bapak Harun, maksudmu menghisap darahmu apa? Saat kakakmu meninggal, dia menitipkan kami, janda dan anak yatim ini, kepadamu. Bukannya seharusnya kamu yang merawat kami? Aku kan bukan ayahnya. Dia kan punya tangan dan kaki. Setiap hari cuma menganggur. Masih berani bilang seorang anak kecil cuma numpang makan? Bunuh saja dia kalau begitu. Sekalian bunuh aku juga. Kamu ini kacang lupa kulitnya. Kamu tidak punya hati nurani. Baiklah, mau pisah harta, silakan. Semua yang ada di rumah ini semuanya jadi milik Andi. Kamu jangan harap dapat sepeser pun. Loh, Bibi Ani, perkataanmu ini, aku yang cuma orang luar aja nggak tahan mendengarnya. Rumah kalian ini, dibangun pakai uang santunan Paman Harun. Sekarang cuma modal omong doang mau jadi milikmu, berdasarkan apa? Baik. Mulai hari ini, aku, Bapak Harun, dan kalian, sudah tidak ada hubungan lagi. apa Bapak Harun ini sudah gila, demi si bodoh ini, sampai rumah pun dilepas. Iya, susah payah bertahun-tahun, diberikan begitu saja, nanti dia mau makan apa? Joko. Ambil kertas dan pulpen. Terima saja. Jangan sampai kamu menyesal. Lihat saja kamu bisa bertahan sampai mana. Dan, jangan sampai kamu nanti hidupnya susah. Datang merengek minta kami. Kamu pikir kamu punya sedikit keberuntungan, bisa mengendalikan si pembawa sial kecil ini? Jangan sampai kamu habis tak bersisa karena dia. Kami tidak akan mengurus jenazahmu. Ayo kita pergi. Paman, kamu ini terlalu impulsif. Bahkan kalau mau membagi harta keluarga, tidak boleh juga rumah, semua diberikan kepada mereka. Kamu turunkan anaknya dulu. Kenapa? Benar-benar mau jadi kakek si bodoh kecil ini? Kakek, Siapa bilang kamu bodoh? Aku lihat kamu pintar sekali. Jangan sembarang mengaku keluarga. Panggil aku kakek Harun saja. Kakek Harun, maaf. Melati memang pembawa sial. Melati tidak mau jadi pembawa sial. Melati nggak mau jadi orang pembawa sial. Jangan nangis, jangan dengarin omongan mereka. Kamu ini cuma si bodoh kecil. Lagi pula, orang bodoh dapat keberuntungannya sendiri. Iya. Kita udah nggak nangis, ya? Itu pembawa sial tuh, semuanya cuma bohongan. Ada yang sial sendiri nggak mau ngaku, malah nyalahin anak. Paman bikin muka lucu buat kamu jangan nangis lagi, oke? Lucu banget. Paman ajak kamu terbang, ya? Paman Harun. Ayo, terbang. Terbang. Bukan, Paman Harun. Aku masih merasa nggak worth it. Cuma buat anak kecil kayak gini. Rugi. Joko, dengerin ya. Aku, Bapak Harun, udah berkeliaran selama ini. Selain kamu satu-satunya adikku. Dapat apaan lagi? Rumah? Uang? Barang-barang kayak gitu nggak bisa menghangatkan hati orang. Jujur aja, aku masih sendirian. Tapi sekarang beda. Si kecil ini, dia cuma punya aku. Cuma buat ini, worth it. Kakek Harun, jangan tinggalkan aku. Tenang aja. Kakek Harun gak akan ninggalin kamu. Tidur, ya. Bangun nanti,
Semua akan jadi baik. Ada apa? Orang kasar ini belajar jadi kakek? Iya juga. Si bodoh kecil ini terlalu kurus. Tidur miring hampir merusak tempat tidurku. Ayo, biarkan aku mencicipinya untuk dia. Pergi, kalau mau makan, buat sendiri. Si bodoh kecil. Cepat bangun, hari ini kamu beruntung bisa makan enak. Cepat bangun. Si bodoh kecil. Si bodoh kecil. Anak ingusan. Bisa jadi kebiasaan tidur sampai larut. Kalau kamu tidak bangun, aku akan memukul pantatmu. Si bodoh kecil. Kamu kenapa? Panas sekali. Melati. Dokter, anak ini kenapa sebenarnya? Katakan sesuatu dong. Anak-anak demam atau pilek saat pergantian musim itu wajar. Dikasih infus aja udah cukup. Tapi kamu bukan walinya, kan? Kok kamu tahu? Waktu kecil, anak ini pernah demam. Kebetulan pingsan di rumah sakit kami. Keluarga dia sama sekali nggak mau mengobatinya. Ekspresi wajah mereka sampai sekarang masih aku ingat. Kasihan anak ini. Penyakit kecil yang cuma butuh ratusan ribu, dibiarkan sampai begini parahnya. Pak Santoso itu benar-benar orang jahat. Si bodoh kecil ini juga sial banget. Dokter, maksudmu, kondisi mental si anak liar ini masih bisa disembuhkan? Paman Harun, kamu mikir apa sih? Kamu dengar nggak kata dokter? 300 juta rupiah. Cuma buat si bodoh ini, rumah yang bagus itu, dikasihkan ke orang lain, nggak usah dibahas lagi. Ini 300 juta, loh. Kita habisin semua harta kita, juga nggak bakal cukup. Aku nggak ngerti, aku bener-bener nggak ngerti. Kamu ngerti apa? Memang aku nggak ngerti, tapi uangnya kan juga harus kita yang bayar. Kakek Harun, Nah, kamu sudah bangun. maafkan aku kakek, Melati sakit lagi. Ngapain minta maaf? Kamu, tidur yang nyenyak aja, nanti juga sembuh. Kakek Harun, kakekku bilang aku berumur panjang, nggak apa-apa. Ayo kita pulang. Melati nggak mau buang-buang uang kakek Harun. Jangan bergerak. Melati nggak berharga. Kamu ini anak ingusan, ngapain mikirin yang macam-macam? Kamu diam aja di sini dengan tenang. Aku punya banyak uang. Banyak uang, mau cari uang di mana? Zeng Dapau, kamu preman tua, selama bertahun-tahun hidup dari rentenir, sudah makan berapa banyak komisi, sampai gendut kayak babi, masih aja ngincar uang recehku, hati kamu dimakan anjing. Siapa yang gak punya hati? Dulu kamu jungkir balik minta tolong padaku. Bilang ibumu sakit parah. Aku sampai cari pinjaman kemana-mana, buat obatin ibumu. 3 tahun ini aku pernah minta nggak? Tapi kamu, bawa uang hasil kerja kerasku. Hura-hura terus, nggak bayar-bayar. Pak, jangan pukul saya lagi. Pak, sakit kepala. Pak, saya benar-benar tidak punya uang. Saya hanya punya 200 di tubuh saya. Semua untukmu. Kalau tidak, barang-barang saya ini untukmu. Semua untuk membayar utang. Bocah tua ini, saya ingin sekali menamparmu sampai mati. Barang-barangmu ini, bahkan untuk diberikan kepada pengemis itu sudah menghina. Masih ingin membayar utang kami? Kamu menganggap otak kami seperti otak babi? Buang-buang waktu bicara dengan dia. Serang dia. Barang-barang berharga di tubuhnya. Semua disita. Baguslah. Cari saja. Kalau kamu bisa dari saya, mengeluarkan 1 uang koin dari tubuh saya, kamu beruntung. Kamu benar-benar tidak mau bayar utang, ya? Kakek, Kenapa kamu mengambil semua? Sudah kotor karena dia. Kotor atau tidak, cepat buang. Sayangku, cepat datang. Kamu bisa terluka lagi, harus bayar lagi, itu mahal. Paman, apa ini? Paman Harun, ini emas. Apa?
Murni 100% emas. Tidak mungkin. Ini peninggalan ibuku. Sudah lama kupakai. Masa iya ini emas? Rupanya ibumu masih tidak percaya padamu, ya? Ini untuk melunasi utangmu. Utang kita dihapus semua. Tidak boleh. Ini peninggalan ibuku. Kenapa harus kuberikan padamu? Aduh. Kamu sepertinya tidak tahu. Kami ini kerjaannya apa? Kami ini orang jahat. Lagi pula, utang harus dibayar. Sudah seharusnya. Joko, ayo kita pergi. Baik. Tidak, emasku. Bapak Harun, brengsek kau. Paman Pao. Benar-benar seperti mimpi. Tepat 30 juta rupiah. Manisan buah, beli manisan buah. Manisan buah, beli manisan buah. Ayo pergi. Terima kasih, kakek. Paman. Kau lihat, setengah bulan ini, kita menerima uang. Terlalu lancar, iya? Memang agak lancar. Seperti dewa kekayaan, tahu kita butuh uang. Utang lama ini pun bisa ditagih. Kakek mau makan? Makanan anak-anak, tidak mau. Kalau gitu, aku coba satu gigit. Pergi sana kau. Paman, lihat, sejak si bodoh kecil ini datang, kita jadi mulai lancar. Jangan-jangan dia benar-benar pembawa keberuntungan? Dia pembawa keberuntungan atau bukan, aku tak tahu. Tapi si bodoh kita, sebentar lagi tidak akan bodoh lagi. Dokter Surya. Kamu serius mau obati anak ini? 300 juta rupiah bukan jumlah kecil. 300 juta. Pas banget. Tolong segera atur operasinya. Baik. Tapi operasi ini, hanya direktur kami yang bisa lakukan. Tunggu minggu depan direktur kami kembali ke rumah sakit, baru kami atur untuk kalian. Ibu. Coba lihat, Bapak Harun. Bagus sekali si Bapak Harun ini. Bisa-bisanya bawa uang sebanyak ini. Dia benar-benar gila. Mau obati anak liar ini. Ibu, gimana ini? Dia sudah bulat tekadnya, mau habiskan uang untuk anak ini. Itu kan. Uang itu seharusnya masuk ke tangan kita. Kalau dia tidak kasih, kita ambil sendiri. Sudah. Pelan-pelan dong. Dengar ya. Lihat enggak? Bapak Harun tidur di kamar itu. Uangnya itu pasti ada di bawah bantalnya. Dia tidurnya nyenyak. Mudah diambil. Aku yang jaga. Kamu yang ambil. Sudah, jangan cerewet lagi. Cepat. Kaya. Siapa di sana kok tutup muka? Aku adalah dewa dari langit. Kakak Dewa, kamu datang ke rumahku untuk apa? Aku adalah dewa yang mengatur anak-anak, apakah mereka baik atau tidak. Siapa yang tidak patuh, aku akan menangkapnya dan mengurungnya di langit. Melati sangat patuh. Bagus. Kalau begitu, kamu sekarang cepat-cepat pulang tidur. Tutup mata kamu. Kalau tidak, aku akan menangkapmu ke langit. Benar-benar si bodoh yang tak punya otak, sama mudah ditipu seperti Bapak Harun. Kakek Harun, kakak Dewa bilang, akan membawa aku ke langit. Jangan sentuh aku, Bapak Harun. Lepaskan aku. Aku ini keponakan kandungmu. Ambil sedikit uang saja, kenapa? Jangan bergerak. Keponakan kandung? Hari ini, ayah kandungku sendiri yang datang pun juga tidak akan bisa. Joko, telepon polisi. Pencurian rumah, tertangkap basah. Cukup buat bocah ini makan makanan sederhana bertahun-tahun. Paman, polisi akan segera tiba. Paman Harun, aku salah, maafkan aku, ya, aku hanya sesaat tidak sadar. Ibu, tolong aku.
Buka pintu. Buka pintu. Bapak Harun, kalau kamu berani menyentuh anakku, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Buka pintu. Tolong aku. Buka pintu. Teriak-teriak apa? Anakku. Biar ibu lihat, kamu baik-baik saja. Nak, cepat, biar ibu lihat. Warga sekalian, lihat baik-baik. Andi, malam-malam memanjat tembok, masuk rumah mencuri. Tertangkap basah. Aku, Bapak Harun, hari ini akan menyerahkannya untuk diproses hukum. Bapak Harun, beraninya kamu. Hari ini kalau kamu memasukkan keponakanmu ke dalam sel tahanan, aku akan bunuh diri di depan matamu. Sepanjang hidupku, akan kubebankan padamu nama buruk sebagai pembunuh kakak ipar dan suamiku. Warga sekalian, ayo lihat semua. Dialah yang memaksa kakaknya bunuh diri. Saat akan meninggal, kami, janda dan anak yatim ini, dititipkan padanya. Lihatlah dia. Sekarang demi seorang orang luar, dia mau memasukkan keponakannya sendiri ke penjara. Mengapa hidupku begitu sengsara? Demi seorang anak liar, kau mau memasukkan keluarga sendiri ke kantor polisi. Kau terlalu kejam hati. Benar, ini kan janda kakakmu sendiri. Sungguh kacang lupa kulitnya. Pantas saja sudah tua begini, masih jomblo, sampah masyarakat. Orang sepertimu adalah sampah masyarakat. Usir dia. Usir dia. Bukan, kakek bukan preman. Kakek memberiku pakaian, memberiku makan. Dia orang baik. Kalianlah orang jahat. Mengganggu kakek, merampas uang kakek. Kakek, jangan takut. Aku akan melindungimu. Aduh, 300 juta rupiah ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kakakku memang dulu menitipkan kalian kepada aku. Tapi demi hal ini, aku sudah menghidupi ibu dan anak ini selama 30 tahun tanpa pamrih. Dulu, kalian bilang pekerjaan layak menghasilkan uang terlalu lambat. Aku mempertaruhkan nyawa. Mulai bekerja sebagai penagih utang. Dan Ibu Ani bilang takut aku membangun keluarga dan tidak bisa mengurus kalian. Aku sampai sekarang belum menikah. Menjadi bujangan tua di kampung ini. Tapi kalian, kamu setiap hari menganggur, malas dan rakus. Dan Ibu Ani. Ibu Ani adalah lintah darat yang tak pernah puas. Aku bekerja keras selama 30 tahun. Hasilnya adalah kalian makin menjadi-jadi. Hasilnya, kalian menyebut anak yang aku jaga sebagai anak haram. Hari ini, di depan warga sekalian, aku akan mengatakan ini. Aku, Bapak Harun, dan keluarga Harun memutuskan semua hubungan. Tidak akan bertemu lagi sampai mati. Siapa yang menelepon polisi? Ada apa? Pak Polisi. Dia pelakunya. Pencurian rumah. Tertangkap basah dengan barang bukti. Harun, kakak iparmu yang salah. Kamu tidak boleh menangkap keponakanmu. Kalau kamu tangkap dia, hidupnya akan hancur. Harun, kumohon, maafkan dia sekali ini. Sekarang, sudah terlambat. Aku tahu kamu yang menyuruhnya mencuri uang. Kalau kamu masih berisik, aku akan minta polisi ikut memasukkanmu ke penjara. Memang pantas kamu. Mendapatkannya sendiri. Pantas kamu. Ibu, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau di penjara. Ibu, tolong selamatkan aku. Anakku. Joko, masuk ke dalam. Ayo. Harun. Kamu orang yang tidak punya hati nurani. Kamu, bawalah anak haram kecil ini untuk hidup sendirian. Hidupmu tidak akan berakhir baik. Anakku. Anakku. Paman Harun. Kita berdua hidup bersama juga bagus, kan? Pokoknya ringan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya, kan? Betul juga. Sekarang rumah pun sudah tidak ada. Memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang benar-benar jadi bujangan tua. Kakek Harun tidak sendirian. Kakek Harun masih punya aku. Dan juga Paman Joko. Kakek Harun jangan takut.
Melati akan selalu menemanimu. Nanti Melati cari uang banyak. Semua untuk kakek Harun. Agar tidak ada yang berani mengganggu kakek Harun lagi. Mulai sekarang jangan panggil kakek Harun lagi. Panggil saja kakek. Kakek, Ya, bagus. Cucu kesayanganku. Tunggu dulu, Melati, kenapa tidak untuk Paman Joko juga? Sekarang pura-pura bodoh, ya, aku ingin lihat kalau kamu sudah sembuh, kamu akan bilang apa? Suster, kenapa Melati belum keluar? Suster, Melati kok belum keluar? Betul, suster, kami masih khawatir, ini terlalu lama. Di sebelah, anaknya sudah lahir 3. Jangan khawatir, tunggu saja. Percayalah pada Ibu Direktur Wati. Baik, baik, baik. Ibu Direktur, bagaimana kondisi Melati? Operasi berhasil. Berhasil. Pengangkatan tumor berjalan lancar, asal rehabilitasi dengan baik. Dia pasti bisa seperti anak normal. Ibu Direktur. Ayo, ayo, ayo. Ibu Direktur, kamu sudah bangun. Aku membuat bubur. Coba rasakan. Terima kasih. Bagaimana kondisi Melati? Sudah bangun, Joko sedang menemani. Kondisinya baik. Terima kasih untuk hari kemarin. Sesaat setelah turun dari kereta, kamu tidak beristirahat, langsung melakukan operasi untuk Melati. Ini semua adalah tugas saya. Tapi kamu, aku mendengar, Melati bukan cucu kandungmu. Kamu mau menghabiskan banyak uang untuk mengobati dia. Kamu pasti adalah kakek yang baik. Aku hanya seorang bujangan tua. Sekarang adalah preman penagih utang. Di daerah kami sudah terkenal, aku bukan orang baik. Lalu apa rencana untuk Melati? Belajar. Melati harus belajar. Betul, belajar akan membawa banyak kesuksesan. Otaknya akhirnya menjadi pintar, jangan sia-siakan, kan? Oh ya, Kak Harun, kamu harus cepat mencari waktu untuk mendaftarkan anak, agar kita bisa memberi nama untuk anak ini. Joko, usaha penagihan utang kita ini, aku rasa sudah sampai akhirnya. Usaha menagih utang kita ini, sepertinya sudah sampai di ujung jalan. Maksudnya sampai di ujung jalan? Lalu kita mau ganti merampok bank? Itu bisa kena tembak mati. Dasar. Aku mau cari masa depan yang bersih. Untuk cucu kita. Nanti kalau dia besar, jangan sampai dibilang berandal kecil. Ah, sudahlah, Paman. Cuma kita berdua ini, selain menagih utang dengan kekerasan, bisa ngapain lagi? Mengemis di jalan pun orang gak percaya. Paman harus mikir. kakek, Melati nggak bodoh lagi, iya kan? Iya dong, cucu kita ini pintar sekali. Nanti dia harus bersekolah, kuliah, masih panjang masa depan cerahnya. Nanti kalau aku sudah besar, aku cari uang banyak semua untuk kakek. Bagus. Lihat, cucuku ini sangat berbakti. Jangan lupakan Paman Joko ya. Kita nggak usah pedulikan dia, ayo kita masuk ke dalam. Ingusmu sudah keluar. Iya kan? Ingusnya sudah keluar? Bapak-bapak, bisa tahu kalian keluarga pasien kamar mana? Dia siapa? Aku antar cucuku kembali ke kamar. Departemen Neurologi, Melati. Melati. Bapak Marga apa? Aku Marga Harun. Harun. Bapak Marga Harun, anaknya Marga Wang. Tangkap. Apa-apaan ini? Ada laporan kalian melakukan perdagangan anak. Mohon kerjasama dengan penyelidikan kami. Bawa pergi. Ini apa yang terjadi? Pak Polisi. Dia anak angkat kami. Anak angkat. Dokumennya, tolong tunjukkan. Mereka tidak punya dokumen. Pak Polisi. Yaya adalah cucu saya. Mereka berdua yang menculik cucu saya. Betul. Wang Fugui. Kamu cari masalah, ya? Dulu kalian meninggalkan si bodoh kecil, sendirian di kamar itu. Hampir mati kedinginan, sekarang setelah penyakitnya sembuh, kamu malah muncul dan mengonggong di sini. Pak Polisi. Kedua orang berhati hitam ini, mereka adalah perampok.
Saat itu kami membawa cucu kami untuk meminjam uang dari dokter untuk berobat. Siapa sangka begitu kembali, dia sudah diculik oleh dua preman tua ini. Betul. Zeng Dapao, kamu memanfaatkan kesulitan orang lain, kamu melakukan perdagangan manusia. Kamu harus dipenjara. Kalau kami melaporkanmu, pasti kamu kena. Kamu pergi meminjam uang ke tempat yang mustahil? Sudah sekian lama. Kalian bahkan tidak menengok sekalipun. Kalian ini murni, sangat menjijikan, cuma bikin mual. Langsung saja katakan, berapa uang yang kamu mau? Langsung saja bilang. Butuh berapa? Bapak Harun, jangan bicara seenaknya begitu. 400 juta rupiah. Asal kau kasih aku 400 juta rupiah, masalah ini tidak akan kupermasalahkan lagi. 400 juta, kenapa tidak merampok bank saja? Pak Santoso, kau cari mati, ya? Bapak Harun, ternyata benar preman. Kau berani berbuat kekerasan di kantor polisi? Jangan kakek. Kakek, aku mau ikut mereka pulang. Apa katamu? Nak, Kau ngomong apa sih? Sayangku, nenek sudah tahu niat baikmu, itu sudah cukup. Lihat, keluarga kakek Harun kan berkecukupan. Hanya dengan ikut dia, hidupmu akan baik. Nenek cuma perlu tahu, kau hidup bahagia, itu sudah cukup. Nenek, bawa aku pulang ya. Aku mau pulang. Aku bisa nurut, aku bisa kerja. Aku bisa tidak makan juga tidak apa-apa. Kumohon bawa aku pulang. Melati, kau ngomong apa? Kau tidak punya hati nurani. Dulu untuk menyelamatkanmu, Paman Harun sudah jadi sendirian. Kalau hari ini kau berani ikut, dua bajingan ini pulang, kau tidak takut kupukul? diam. Diam. Kalau dia sudah memilih kalian, maka kalian bawa dia saja. Pergi. Bapak Harun, kau akhirnya mengalami hari seperti ini. Dulu demi anak haram kecil itu, kau berseteru dengan keluarga. Lihat sekarang, kakek dan nenek kandungnya datang mencari, langsung meninggalkanmu. Kau ini orang yang buta dan tak punya hati. Benar-benar bodoh, demi kacang lupa kulitnya kecil ini, membuat keponakan kandungmu masuk penjara. Betul. Sekarang baguslah. Sia-sia belaka, masih bujangan tua. Minggir, beres. Apa ini? Kak Harun, Kau bilang kenapa? Bukankah kita sudah cukup baik kepada si bodoh kecil itu? Memberi makan dan pakaian, sembuhkan penyakitnya. Anggap dia seperti cucu kandung, tetap ikut dua binatang itu. Aku rasa si bodoh kecil ini sungguh. Sudahlah. Dia melakukan ini. Pasti ada alasannya. Dia tidak bodoh. semua karena kau. Ide apa yang kau berikan? Sekarang uang tak didapat, masih membawa beban ini pulang. Tambahan satu mulut untuk makan, masih bisa hidup seperti ini? Kau berteriak apa? Ini salahku. Siapa tahu gadis sialan ini, bilang sendiri mau ikut kita. Kakek, maafkan aku, tunggu lagi. Melati akan cepat datang mencari kau. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu, si beban ini. Jangan pukul Melati. Kumohon. Melati janji akan nurut. Aku tidak akan makan lagi. Kumohon jangan pukul aku. Diam. Untuk apa kamu nurut? Aku butuh uang. Uang di kantong Bapak Harun itu. Paman Harun, sudah kuduga kamu pasti di sini. Jangan lihat lagi, si kecil yang tak tahu terima kasih itu sudah pulang. Kalau memang tidak bisa, aku panggil kamu kakek. Aku jadi cucu kamu. Mulai hari ini, namaku jadi Joko Harun. Pergi sana. Masih saja menatap penuh harap di sana. Wah, lagi ngapain lihat-lihat? Anak liar itu juga tidak akan memilih kamu. Urusanmu apa? Siapa yang suruh kamu celakai anakku? Salah sendiri. Katanya si Melati itu pembawa sial. Kamu baru. Kamu yang bunuh suamiku, lalu celakai anakku. Bahkan si Melati itu. Kulihat setelah hari ini, kamu bisa bertemu dengan selamat atau tidak.
Masih belum tahu. Maksudmu apa? Melati. Paman Harun, tunggu aku. Aku kesal lihat kamu. Kamu yang rusak rencanaku. Kakek, aku salah. Maafkan Melati. Mimpi. Kamu si beban ini. Siapa? Pak Santoso. Pak Polisi. Penegak keadilan saya, Anda harus membela saya. Dia ini balas dendam. Balas dendam yang jelas-jelas. Lihat, memukul saya. Tenang, jujur saja. Jangan banyak drama. Pak Polisi. Dia sebelumnya menipu cucu kami. Dia tidak puas. Dia masuk dan langsung menghajar kami. Lihat. Lihat bagaimana kami dipukul. Pak Polisi. Lihat pinggang saya ini. Seluruh tubuh saya dipukul. Tulang saya bahkan patah. Saya tidak akan hidup lama lagi. Luka kami ini. Tanpa puluhan juta rupiah. Mungkin tidak akan sembuh. Bapak Harun. Kamu hari ini harus membayar. Ya, kalau tidak bayar, masalah ini belum berakhir. Pak Polisi, Anda harus menegakkan keadilan. Jangan biarkan orang jahat seperti ini. Paman. Dua bajingan ini, jelas-jelas hanya ingin uang. Orang bijak tidak mencari masalah. Bayar mereka sedikit saja. Coba kamu pikir, kalau kamu bermasalah, itu juga tidak baik untuk kamu. Ingat Melati. Bapak Harun, kamu ini terjebak dalam masalah. Sudah terlanjur buruk. Lihat bagaimana kamu bisa lolos. Pak Polisi, nenek dan kakek saya berbohong. Pak Polisi, nenek dan kakekku berbohong. Kau gadis sialan. Apa yang kau omongkan? Anak kurang ajar. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan menyobek mulutmu. Apa yang terjadi? Pak Polisi, nenek dan kakekku bilang mau membunuhku dan mau memfitnah kakek Harun. Mereka semua orang jahat, bukan keluarga Melati. Nak, bagaimana denganmu? Belum cukup umur. Tidak bisa menjadi saksi. Coba pikir lagi. Masih ada bukti lain. Kalau Aku direktur rumah sakit rehabilitasi. Aku bersaksi untuk Melati. Saya adalah ibu direktur rumah sakit rehabilitasi. Saya bersaksi untuk Melati. Kamu datang? Saya adalah dokter bedah utama Melati. Saya membuktikan penyakit anak ini dihabiskan oleh Bapak Harun 400 juta rupiah untuk menyembuhkannya. Bapak Harun seharusnya menjadi wali sah Melati. Bawa dia, Pak Polisi. Kamu salah paham. Kalian semua salah paham. Pak Polisi, kalian semua salah paham. Melati. Bagus. Paman, apa yang kamu pikirin? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Siapa yang menyuruhmu pulang? Kamu tahu tidak, mereka mungkin bisa membunuhmu? Kenapa kamu begitu bodoh? Melati tidak bodoh. Melati tidak bisa biarkan mereka menangkap kakek. Sudah tidak apa-apa, anak baik, sudah tidak apa-apa. Acara pernikahan siapa ini? Kamu belum tahu, orang kampungan Bapak Harun. Dia mengadopsi seorang cucu, mengadakan pesta dan mengundang tamu. Pesta berandal tua itu, siapa yang mau datang? Tidak akan meminta uang dari kita? Informasimu terlalu kolot, tidak mendengar? Dia itu masa lalu, dihancurkan oleh keluarga. Sekarang dia membuka toko kelontong, mengadopsi anak dan menyembuhkan penyakitnya. Orang yang sangat baik. Dia sekarang orang yang sangat baik. Aku juga tidak berani pergi. Sebenarnya aku juga tidak berani pergi. Jangan pergi, kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Tak ada seorang pun. Ada apa? Kakek Harun, jangan sedih. Melati akan selalu bersama kamu. Jangan bilang Melati, sudah kubilangkan, mulai sekarang, namamu Anissa. Anissa. Jalan di tempatmu terlalu sulit.
Kenapa kamu datang? Bukannya hari ini ada pesta, tidak mau menyambut? Selamat datang. Silakan masuk. Melati. Anissa, cepat lihat, Paman membawakanmu sarung tangan baru. Sekarang benar-benar tidak perlu bayar. Cepat ucapkan terima kasih ke Paman. Terima kasih, Paman. Baik, Ibu Direktur Wati, apakah kamu mau menjadi nenekku? Kamu mau jadi nenekku enggak? mau dong. Anissa, cuma, aku nggak tahu kakekmu mau apa nggak. Kakek pasti mau. Aku dengar dia ngobrol sama Paman Joko. Kakek bilang pengen kasih Anissa sebuah rumah. Nggak boleh nunda-nunda Ibu Direktur Wati. Tapi Ibu Direktur Wati, kakek itu orangnya baik. Anissa nggak mau lihat kakek sendirian. Terus ditertawain sama orang-orang di kampung. Kalau gitu, nenek andalkan Anissa ya buat bantu nenek. Nggak masalah, serahin aja ke aku. Oh iya, nenek. Nama yang kakek kasih ke aku susah banget. Aku aja nggak bisa nulisnya. Kamu bisa ajarin aku nggak? Ya bisa dong. Lihat nih, ini huruf Y. Anissa, kamu tahu artinya apa nggak? Aku tahu, kakek udah kasih tahu aku. Y itu artinya bersinar terang. An itu artinya aman dan damai.